الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح معلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم التعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على ذكر الله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. وما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين سره الأجمال الأقداس الأسماء. ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر وهو على 3 أقسام: تفكر في عجائب القدرة وبدائع المملكة السماوية والأرضية وثمراته المعرفة بالله وتفكر في آلائه والنعم ونتيجته المحبة لله وتفكر في الدنيا والآخرة وأحوال الخلق فيهما فائدته الإعراض عن الدنيا وإقبال على الأخرى. وقد شرحنا شيئا من مجاري الفكر وثمراته في رسالة المعاونة فليطلبه من أراده. Waman sarrahu, dan barang siapa yang menginginkan ayyaduqa, untuk merasakan syai'an, sesuatu, min asrarit tariqah, daripada rahasia-rahasia tarekat, wa yukashaf, dan dibukakan baginya bisyai'in, dengan sesuatu, min anwa'il haqiqah, dari jenis atau macam-macam kehakikatan, falyakif, maka hendaknya dia berdiam diri ala dzikrillah, dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala saja. Biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Wa adabin wafir, dan dengan adab etika wafir yang lurus, luar biasa. Atau yang tepat. Wa iqbalin sadiq, dan iqbal, menghadap dengan sungguh-sungguh, wa taujih kharik, dan penuh akan konsentrasi, fokus. Maka tidaklah tidaklah ini sifat-sifat ini semuanya. Zikir kepada Allah dengan hati hadir, adab yang baik, dan konsentrasi penuh, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, tidak berkumpul itu sifat-sifat zama'at hadhil ma'ani, makna-makna ini semuanya, li syakhsin, di dalam diri seseorang, illa kushifa, kecuali dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil malakutil a'la, dengan alam-alam malakut al-a'la yang tinggi. Sehingga
Sara al-ghaib kasyahadah. Jadi yang gaib pun seakan-akan nampak. Wa tala'at ruhuhu, dan akan naik itu ruhnya kepada haqaiq kehakikatan al-alamul asfa, alam yang murni. Wa syahadat, dan akan menyaksikan ainu matanya, mata sirrih, ainu sirrih, mata rahasianya atau mata batinnya, basirah ya. Al-jamal al-aqdas al-asma, keindahan yang suci dan tinggi mulia. Wal takun ayyuhal murid, dan hendaknya kalian menjadi wahai murid, mukthiran, orang yang memperbanyak daripada at-tafakkur, bertafakur. Wa huwa ala thalathati aqsam, dan tafakur ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, tafakkurun fi ajaibil qudrah, bertafakur tentang keajaiban-keajaiban kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa bada'i', dan keluar biasaan al-mamlakatis samawiyah wal ardiyah, dan keluar biasaan kerajaan Allah di langit dan di bumi. Hasil daripada tafakur ini, wa thamaratuhu al-ma'rifatu billah, kita bisa mengenali siapa itu Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am, bertafakur kepada anugerah-anugerah dan nikmat-nikmatnya Allah. Hasilnya, wa natijatuhu al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah, bertafakur kepada dunia dan akhirat, kehidupan duniawi dan ukhrawi dan akhirat. Wa ahwalil khalq fihima, dan keadaan-keadaan makhluk di dalam dunia dan di akhirat ditafakuri. Wa faidatuhu, dan manfaat daripada tafakur yang seperti ini, al-i'rad anid dunya, berpaling dirinya kepada dunia, dari dunia. Ya. Berpaling dirinya dari dunia. Wal iqbal, dan akan menghadap alal ukhra, kepada akhirat. Dan ini kata Imam Al-Haddad, syarrahna, telah kami jabarkan sebagian atau sesuatu daripada jalan-jalannya fikir itu di dalam, dan rahasia dan hasil atau manfaat daripada tafakur tersebut di dalam kitab Imam Al-Haddad yang bernama Ar-Risalatul Mu'awanah. Falyatrubhu, maka carilah siapa yang menginginkan. Ini pembahasan luar biasa hadirin. Maka dikatakan oleh Imam Al-Haddad, penjabarannya adalah, barang siapa yang menginginkan untuk merasakan sesuatu daripada rahasia-rahasia tariqah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tarekat. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya jalan sendiri kepada Allah. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam punya jalan sendiri kepada Allah. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili punya jalan sendiri menuju Allah. Masing-masing punya jalan, dan itu jalan mengerucut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang di pertengahan jalan kemudian eker-ekeran ya, antara tarekat ini dengan tarekat ini kelahi, berarti itu jalannya salah ya. Harusnya ini jalan menuju Allah, kenapa kok sampai dia lompat dari jalan tersebut? Artinya memusuhi tarekat yang lain. Jadi itu bukan jalannya Allah berarti. Karena jalannya Allah damai. Jalannya Allah lebar. Jalannya Allah nggak ada desel-deselan. Sikut-sikutan nggak ada. Jadi kalau misalnya orang, antum pegang semuanya. Antum pegang. Apapun yang itu tujuannya Allah, maka tidak akan pernah ada jegal-jegalan, potong-potongan nggak pernah ada, sikut-sikutan itu nggak pernah ada. Selain jalan Allah, maka jalannya sempit. Jalannya Allah, jalannya luas, besar. Lihat sekarang, kalau jalan seperti jalannya selain Allah, jalan kekuasaan,
al-jah, jabatan. Ya. Beda partai tukaran. Iya enggak? Karena jalannya bukan jalan Allah. Toko satu dengan toko yang lain jualannya sama, harganya sama. Tapi satu dengan yang lain matikan pasaran. Jangan beli di sana itu banyak yang bosok buahnya. Buah saya ini baru fresh datang dari tadi pagi. Ini namanya bukan di jalan Allah. Jadi kalau jalannya Allah, kalau memang orang itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah sikut-sikutan. Ya. Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan seperti itu. Sehingga antum lihat kaedahnya, kalau orang itu jalannya Allah ataupun majelis aja sudah. Majelis ini dengan majelis itu kalau sikut-sikutan ya berarti bukan untuk lillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala, lihat pernah kita lihat satu video. Di situ ada, kalau nggak salah saya save itu videonya itu kalau nggak salah. Itu ada daurah, waktu itu ada pesantren kilat di Tarim. Di situ ada Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Di situ juga ada Habib Ali Masyhur bin Hafid dan ada Habib Umar bin Hafid. Lalu Habib Abu Bakar itu waktu ketika ngajar, Habib Abu Bakar ya betul, ketika mengajar itu kemudian memberi kesempatan kepada Habib Umar. Kata Habib Umar, ya Habib enggak, antum teruskan. Karena setelah antum ini saya banyak lagi masih ada daurah-daurah yang lain katanya. Kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ya sudah ini. Tapi lihat, jangan sampai nanti kemudian naza'nakum katanya. Kita akhirnya berselisih sama antum dalam urusan ngajar-ngajar ini katanya. Sengaja Habib Abu Bakar pakai kalimat berselisih. Kita selisih ini, saingan gitu. Tapi kata Habib Umar, ma naza'tum walakin sahamtum. Kalian antum bukan apa ada saingan, enggak, akan tapi kita bersama berjalan, musahamah, saling tolong menolong jalan yang satu ini. Nah, ini kan ajib. Artinya apa? Jalannya luas. Nah, ini tarekah, jalannya Allah SWT itu luas sekali. Ka'anfasil khalaik mungkin. Seperti nafasnya makhluk semuanya. Itu banyak jalannya Allah, dan jalan Allah SWT itu luas, tidak ada sengketa di dalamnya. Dan barang siapa yang ingin merasakan sesuatu kenikmatan jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa yukashaf, dan dibukakan sesuatu daripada anwa macam-macam al-haqiqah, kehakikatan. Kita ini memandang segala sesuatu ini, pandangan kita ini pandangannya zahir, tapi kita bukan memandang hakikat. Hakikat sesuatu itu kita nggak bisa memandang. Mungkin kalau misalnya ada yang hadir ihya di tempel, ya, itu pas di situ pembahasannya masalah taubat. Di pembahasan masalah taubat tersebut ada kemudian pembahasannya tentang al-amthal, permisalan. Rasulullah SAW ini melihat segala sesuatu hal yang luar biasa. Dan itu pun kemudian diwariskan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan penglihatan tersebut. Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilah. Rasulullah SAW sampai mengatakan, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan menangis banyak dan akan sedikit tertawa. Kata baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hakikatnya ini sudah Rasulullah SAW melihat semuanya hakikat-hakikat ini. Dan yang kita lihat ini mata saja, zahir. Ada yang namanya basirah dan ada yang namanya basar. Basar itu mata penglihatan ini. Basirah itu mata hati. Para sholihin, wali-wali Allah ya. Wali-wali Allah yang kita hadiri haul-haulnya ya. Di Surabaya ini luar biasa banyak. Itu mereka melihatnya dengan hakikat, bukan penglihatan ini, tapi penglihatannya hakikat yang namanya basirah tadi itu.
Makanya kalau ada wali yang namanya wali kasyaf ya, walinya kasyaf, mukasyif, kasyaf. Itu kenapa? Karena tidak memandang dengan ini, ya, tapi memandangnya dengan hati. Sahibul kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini pernah kedatangan tamu, tamunya itu ada rasa penasaran. Penasarannya itu katanya Imamul Haddad ini makfuful basar, nggak bisa melihat, buta semenjak kekanak-kanakan. Semenjak kecil Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu buta. Tapi kok ini sekarang Imamul Haddad banyak kitab. Jangan-jangan kata orang tadi, jangan-jangan bukan Imam Abdullah yang mengarang, tapi yang ngarang ini mungkin muridnya atau anak-anaknya. Kemudian dinisbahkan atau disandarkan ke Imam Al-Haddad. Mungkin seperti itu. Datang ini orang bertamu ke Imam Al-Haddad. Setelah bertamu ke Imam Al-Haddad, pertengahan kumpul itu semuanya, ya, Imam Al-Haddad dan tamu-tamu termasuk ada dia, disuguhkanlah yang namanya kopi. Kopi tadi disuguhkan, lalu orang tadi ditaruh, nunggu sampai Imam Al-Haddad selesai bicara. Selesai bicara, Imam Al-Haddad ngomong, "Fadhal, silahkan dinikmati kopinya." Ngomong seperti itu, tapi Imam Al-Haddad nunjuk kepada orang tadi itu, "Kamu jangan dulu diminum, itu kopimu," katanya. "Itu kopimu ada lalatnya," katanya. Ini yang minum, ya, yang mau minum itu tidak tahu kalau di situ ada lalat. Imamul Haddad yang tidak melihat dan cangkir itu bukan di tangan Imamul Haddad, tahu bahwasannya di cangkir orang tadi itu ada lalat. Apa itu? Kasyaf. Satu orang datang ke Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad. Ghayatul Qasdi wal Murad. Enggak tahu ada apa enggak ada kitab itu. Manaqib Imamul Haddad. Saya ada 2 jilid itu. Tapi kitabnya agak lama itu sudah. Ya. Itu manaqibnya Imamul Haddad. Luar biasa manaqibnya itu. Tapi yang kitab ini jarang dianu karena kebanyakan tentang karamah-karamahnya Imamul Haddad. Di situ salah satunya dikatakan, ya, ada satu orang kehilangan ontanya. Jalan ke Tarim, tanya, kelihatan onta ini, enggak ada yang kelihatan. Lalu ngomong, kira-kira saya harus ngadu ke siapa supaya onta ini ketemu, katanya. Kata orang tersebut, kalau kamu kepingin tahu ya coba tanya ke Imam Haddad di Al-Hawi. Imam Al-Haddad di tempatnya di daerah Al-Hawi. Berangkat ini orang. Sampai ketemu Imam Al-Haddad, ngomong sama Imam Al-Haddad, "Ya Imam, saya ini kehilangan onta saya, itu satu-satunya harta saya. Saya kemana-mana naik ini. Ya Imam, sekarang itu onta nggak tahu kemana ini." Kata Imam Al-Haddad, "Berhenti sebentar, ayo coba itu cari. Itu ontamu ada di tempat ini, di sebelah ini disebutin detailnya." Imam Al-Haddad nggak melihat. Ya bahasanya itu buta Imam Al-Haddad. Orang tadi bingung, masa sih dicari, permisi dicari. Begitu dicari, tepat apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, iya, dunia ini di tangannya waliullah, jangankan nabi ya, di tangannya waliullah seperti lepek. Lepek ya. Dilihat itu. Oh, sebelah sini. Itu tahu. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sezaman sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Khal Solo kemarin. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini kalau beliau berdiri di ujung kampung, beliau tahu bahkan perempuan yang sedang berhalangan di kampung tersebut ada berapa orang. Loh kok bisa kayak gitu? Enggak mustahil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau duduk. Ini orang-orang banyak ya, setelah sholat itu duduk beliau sambil menunggu sholat yang lain. Ini majelasnya orang dulu itu ya kayak gitu tuh. Ya, duduknya itu di masjid, duduk menunggu sholat yang lain. Itu terutama di waktu sholat zuhur menuju asar atau maghrib menuju isya. Itu nggak keluar dari masjid, duduknya di masjid. Dari Tarim ya kayak gitu. Di Tarim itu orang-orang itu kayak gitu kadang-kadang duduk. Nggak kerjanya mereka itu pagi sampai siang kok, selesai. Pagi sampai siang. Setelah asar buka lagi tokonya atau ke
ke kebunnya masing-masing. Itu duduk gitu. Sayyidina Umar gitu duduk gitu. Di tempat yang lain di Syam 1000 2000 mil, 2000 kilometer dari tempat itu dari Madinah itu sedang perang sahabat. Pasukannya muslimin dengan orang kafir. Ketika perang ternyata di situ ada pasukan Yusuf. Pasukan kafir itu mau menyerang melewati pegunungan. Itu Sayyidina Umar, coba bayangkan ya jaraknya itu kayak apa. Surabaya Jakarta, bukan Surabaya Jakarta, Surabaya Aceh. Jaraknya itu. Itu Sayyidina Umar melihat atas ngomong, "Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal." Di situ ada pasukan yang muslim itu ada yang namanya komandannya itu. Ya, atau divisi komandannya itu, salah satunya ada yang namanya Sariyah. Dan itu suara nyampe. Yang menjadi pertanyaan, pertama melihatnya, ini kayak video call gitu loh kayak. Paham ya? Jaraknya itu Sayyidina Umar melihat langsung, seakan-akan melihat langsung, dan kemudian tahu bahwasanya di situ ada musuh dan suaranya nyampe. Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Sariyah itu mendengarkan langsung, dengar, suaranya Umar bin Khattab ini. Langsung lari, dilihat ternyata benar ada musuh. Perang. Menang. Pas balik ditanya, kamu bagaimana, apa yang mengagumkan begini begitu? Saya dengarkan suaranya Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika aku peperangan. Yang menegur saya untuk melindungi, untuk apa? Melihat musuh di Al-Jabal, di balik gunung. Loh kok tahu bisa seperti itu? Ya nggak mungkin, Islam ini luas saat ini. Islam ini luar biasa luasnya. Kita ini cuma dikasih berapa persen untuk ngelintei itu loh ya. Apa ngelintei? Nguliti makna Islam. Cuman karena kita ini terlalu disibukkan, apa penyebab kita ini terlalu sibuk? Amal. Bukan ain ya, bukan amal, bukan amal. Apa itu amal? Hayalan terus kita orang. Ngayal, ngelamun, angen-angen. Ya. Engko yo aku. Ini kebanyakan manusia kayak gitu. Engko yo aku duwe akeh, engko aku tak ngene, tak ngene. Ndak kerja kepengin duwe akeh. Duwe akeh iku teko ndi? Ya. Makanya itu ada sampai kata-kata motivasi itu ada yang mengatakan apa namanya? Jika engkau ingin sukses, maka mulailah dengan bangun dari mimpimu. Bangun dari mimpi. Mimpi tok ingin sukses, tidak tangi-tangi, tidak bangun-bangun dari mimpinya ya nggak bakal sukses. Tangi-tangi ya paling ngompol. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, itu semuanya yang dilihat oleh mereka itu hakikat. Hakikatnya. Dikelintek semuanya, dikuliti semuanya oleh mereka orang-orang salihin. Loh, caranya mengulitinya sebenarnya gampang. Mujahadah pertama ini kitab ini Adab Sulukil Murid ini kan sudah mengajarkan mulai pertama ya. Yang pertama kali dilakukan oleh seorang murid adalah at-taubah. Tobat dari ini dan kemudian al-qiraah, membaca Al-Quran, kemudian sekarang zikir, kemudian banyak. Nah ini sekarang zikir yang dibahas. Ya. Zikir agak majuan ya. Nah sekarang zikir yang dibahas. Nah kita orang ini kepingin mengenal Allah dan lain sebagainya, tapi zikir nggak pernah. Zikir nggak pernah. Maksudnya zikir yang nggak pernah, kita zikir subhanallah, subhanallah selesai sholat ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tahlilan ya zikir dan lain sebagainya. Tapi zikir yang dimaksud itu adalah benar-benar zikir yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan. Zikir yang bagaimana yang dikatakan di sini ya. Fal ya'kif, maka hendaklah dia berdiam diri. Ya'kif itu i'tikaf. Bertenang diri ala dzikrillah, di dalam zikir kepada Allah. Ya susah. Kita sekarang misalnya kita dapat ilmu seperti ini, oh berarti harus tenang zikir kepada Allah. Lalu kita kemudian duduk tenang berzikir kepada Allah. Susah. Kenapa? Karena hati kita ini belum dibiasakan. Ketika kita membiasakan dulu, ya, dengan apa? Dengan namanya riyadhah, latihan kata orang-orang sholihin. Lisan kita dulu baca yang banyak. Ya. Lisan itu kemudian lisan itu ngalirnya ke
ke hati nanti. Jadi jangan kemudian dianggap-anggap kayak dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu palsu itu. Itu syahwat. Itu namanya nafsu, syahwat. Ya. Kalau namanya syahwat itu kayak gitu. Delok wong ayu, ditelok jatuh cinta. Tapi nek wong elek ditelok nggak cinta-cinta. Berarti kalau wujudnya ada dia bisa cinta. Kalau wujudnya nggak ada dia nggak bisa cinta. Nah kalau kayak gitu kapan bisa mau cinta sama Rasulullah? Oh kita zamannya Rasulullah kapan, kita kapan? Ya. Tapi bukan seperti itu. Lebih enak, lebih pantasnya itu tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu ya. Ketika kita terbiasa, lalu kemudian hati tadi akan nerima. Hati tadi akan nerima. Sehingga kalau kita kemudian menghilangkan atau melewatkan kebiasaan kita, kita akan muncul yang namanya penyesalan. Lah penyesalan itu dari mana munculnya? Hati. Penyesalan itu munculnya dari hati. Nah, maka hendaknya orang tersebut kemudian berdiam diri dalam berzikir kepada Allah. Tenangkan dulu hatinya. Atau zikir ini aja. Zikir itu jangan dilakukan ketika engkau dalam, maksudnya zikir yang benar-benar ya. Tapi kita memang dianjurkan zikir dalam keadaan apapun. Sibuk, nggak sibuk, apapun keadaannya, kita memang dianjurkan untuk zikir. Tapi carilah waktu yang kita ini mau bikin zikir itu istimewa. Sangat istimewa. Kalau enggak ya kan memang kita diperintahkan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang dikatakan ulul albab, itu mereka adalah orang yang cerdas, yang luar biasa. Itu adalah orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika dia rebahan atau berbaring. Atau dalam keadaan apapun. Masuk pasar, tempatnya ribut, dia dianjurkan zikir. Untuk apapun zikir. Tapi carilah satu waktu zikir antara engkau dengan Allah saja, tidak ada kepentingan apapun. Orang sholat ini kan dianjurkan untuk khusyuk. Supaya khusyuk bagaimana? Sebelum sholat, tuntaskan dulu kerjaanmu. Ada makan malam sama sholat isya. Dulu kan mana? Hah? Ya tidak kabar ya. Mangan sih. Sampai saya pernah tahu ada diundang satu acara. Ya daerah Ampel sini. Ribut gara-gara sembahyang ambil mangan. Loh, sunai mangan sih katanya. Ya enggak lah sembahyang. Loh enggak, sunnah itu mangan sih, tidak mikir macam-macam. Loh terus bagaimana? Ya kalau dia kenyang, ya jangan makan dulu, sholat dulu. Tapi kalau dia lapar nggak sanggup, makanlah dulu baru sholat. Nah ini yang jadi pertanyaan. Kebanyakan lapar apa namanya? Kebanyakan sudah kenyang atau masih lapar itu pas waktu isya. Kebanyakan sudah kenyang. Nah kalau gini ya beda hukum. Tapi qaddimu Isya 'alal Isya, dahulukan makan malam sebelum Isya. Itu supaya kita ini ketika sholat Allahu Akbar nggak mikir. Kata orang, lebih baik kamu makan mikir sembahyang daripada kamu sembahyang mikir makanan. Nah kalau sudah seperti itu, kalau terlalu marah saja kita ngamuk dalam keadaan emosi, itu dianjurkan untuk ditenangkan dulu, baru sholat. Kita ini sholat pun dianjurkan untuk tidak terburu-buru menuju sholat. Terburu-buru menuju sholat. Ada satu sahabat itu gesusu, cepat-cepat mau ke sholat. Kata Rasulullah SAW, la tasta'jil. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Innal ajala minasyaitan. Terburu-buru itu sifatnya syaitan, katanya. Nah, ternyata benar, begitu cepat-cepatan, begitu takbir, ambekan. Allah Akbar. Takbir, bingung. Ya. Nah itu anjuran-anjuran. Apalagi ketika kita ini bangun tidur atau dalam keadaan kosong. Kemudian lampu dalam keadaan remang-remang. Kenapa? Membantu supaya khusyuk. Lalu dia zikir.
La ilaha illallah. Sekali zikir saja, tapi kalau dalam keadaan seperti itu lebih baik daripada 1000 zikir. Lebih baik daripada 1000 zikir. Kalau dalam keadaan yang seperti ini yang dikatakan. Keadaan seperti apa? Biqal bin hadir, hatinya hadir. Almarhum kakek kita Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf itu beliau pernah ngomong, kalau sudah ini sama ini jadi satu, ngomong mandi. Kalau sudah ini otak ya, otak dan hati itu sudah konsen, nyantol, bluetooth gitu, sinkron ya. Antara otak sama hati itu sinkron, dia ngomong itu mandi omongannya. Omongannya mujarrab. Lihat orang yang dalam keadaan terdesak. Orang dalam keadaan terdesak. Saking terdesaknya itu, dia merasakan tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali minta tolong. Minta tolong sama siapa? Ujung-ujungnya minta tolongnya sama Allah. Nah, permintaan seperti itu, ya Allah, ya. Sampai dia teriak, ya Allah. Itu otak sama hati sudah nyatu. Gak kepikiran apa-apa maneh. Yang dipikir cuman Allah. Mandi. Omongannya mandi. Nah, itu biqal bin hadir, dengan hati yang hadir, wa adab bin wafir, adab yang lurus, adab yang baik ya. Wa iqbalin shadiq, benar-benar ngadep ke Allah. Wa taujihin kharik, dan tawajuh yang kharik. Ada satu orang dia itu cerita sama kita. Saking luar biasanya dia itu sampai dia padahal ya kita orang nggak nganggep, artinya karena mungkin terlalu dekat ya. Dia itu jadi kita nggak tapi nganggep omongannya. Tapi suatu ketika dia ngomong kayak gini. Tadi malam kata dia, saya ini duduk zikir. Sumpah kayak kakek masalah, saya kemudian zikir. Begitu zikir saya ini seakan-akan kayak di mana gitu loh katanya. Kayak di mana? Kayak bukan di tempat saya, kayak di mana gitu. Saya pejamkan mata saya. Tapi rasanya itu saya benar-benar ngadep-dep sama Allah. Wes tangis-tangisan wis, ketangis, ngadep sama Allah. Bener-bener ngadep sama Allah. Wis masalahku sing liya iku wis ndak kerasa lagi, ndak terasa lagi sudah. Saya benar-benar fokus. Dan subhanallah setelah zikir tersebut, saya merasakan itu ya, beban itu nggak ada lagi. Padahal saya menghadap zikir itu nggawa beban, tapi setelah itu beban sudah nggak ada lagi. Masalah-masalah saya kemudian hilang. Nah, ini seperti satu sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa asbahtum ya Harithah. Bagaimana keadaan bagimu wahai Harithah? Orang tadi, sahabat tadi ngomong, ya, Rasulullah SAW menanyakan kepada Harithah tadi, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harithah? Kata Harithah, asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini ya Rasulullah, saya dalam keadaan menjadi orang beriman secara hakikatnya. Oh, secara hakikat nih ya. Rasulullah SAW kemudian ngomong, inna likulli imanin haqiqah. Riwayat inna likulli qaulin haqiqah. Sesungguhnya setiap daripada ucapan itu ada hakikatnya. Bukan cuma ucapan tok, bukan cuma di lisan saja. Fama haqiqatu imanik. Apa itu hakikat iman yang kamu katakan tadi? Harithah ngomong, saya dalam keadaan pagi ini seperti keadaan beriman. Pagi ini saya dalam keadaan beriman secara hak ya Rasulullah. Harithah ini bukan sahabat yang sahabat kaliber atas, level atas, enggak. Tapi beliau ngomong seperti itu. Rasul ngomong, apa buktinya? Kamu itu iman secara hakikatmu itu apa? Kata siapa namanya Harithah, azaftu nafsi anid dunya.
saya seakan-akan melepaskan diriku dari dunia. Kayak ular, ya, mungkin kalau antum pernah lihat ular lepas dari kulitnya itu lah, ganti kulit lah. Itu azafat nafsi anid dunia. Fa'atma'tu nahari wa ashartu layali. Maka aku tenggelam di siangku dan aku ashartu layali. Aku bahasanya itu melean ya. Malam aku tidak tidur. Wa ka'anni bi arsyir rabbi barizah. Dan seakan aku ada di atas singgasana Tuhanku barizah, berdiri. Wa ka'anni, dan seakan-akan aku, ini harisa loh ya, wong nang dunya. Ditanya sama Nabi itu di kampung, di gang kota Madinah. Wa ka'anni bi ahlil jannah fil jannah yatana'amuna fiha. Dan seakan-akan aku ya Rasulullah dengan ahli surga, aku melihat ahli surga itu semuanya, seakan-akan aku di dalam surga yatana'amuna fiha, bersama penghuni surga aku bernikmat-nikmat. Wa ka'anni bi ahli nar fin nari ya'adzabun. Dan seakan-akan aku di hadapanku ahli neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi, begitu dengarkan omongan seperti itu, Nabi mengatakan, ini artinya kan berarti kayak kebuka gitu ya. Hakikat muncul di situ. Faqala Nabi SAW, Nabi pun mengatakan, asabta falzam mu'min nawwarallahu qalbah. Engkau benar wahai Harisah. Mukmin, seorang mukmin nawwarallahu qalbah. Seorang mukmin yang diberi cahaya hatinya oleh Allah SWT. Tadi enggak kanggo moto ini. Mata ini cuma melihat tekstur, melihat barang-barang ini. Tapi yang enggak kasat mata itu dilihatnya sama hati. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin karena mereka memandang dengan cahayanya Allah. Lah itu munculnya kapan? Kalau sudah hati itu penuh dengan Allah. Kalau sudah hati itu penuh dengan Allah, otomatis hati itu bersih. Sombong enggak ono, riya enggak ono. Cuma nanti sebagian orang yang ngomong ini sombong, itu penilaian orang. Sayyidina Ali pun pernah kena penilaian orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sapa rek? Sampai ada yang mengatakan gotub pertama Sayyidina Ali katanya. Macam-macam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah jalan dilihat oleh orang. Wallah iki wong paling sombong sak dunia. Orang sampai mengatakan seperti ini adalah orang yang paling sombong sedunia. Lah yang di situ ada satu orang dengar, kalau kamu tahu dia, kamu akan mengatakan dia adalah orang yang paling tawadhu sedunia. Ngomong, loh, siapa dia katanya? Dia adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sombong itu kan tidak ada. Penilaian orang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya diam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Nah ini kalau penilaian orang itu semacam-macam, ya, macam-macam. Tapi intinya kita perbaiki diri kita, insya Allah kemudian baik semuanya. Hadirkan hati ketika zikir, hadap fokus dengan zikir kita semuanya. Yang seperti tadi dikatakan ya, ini sama ini dengan ini jadikan satu. Ngomong, mandi. Famatsama'at, maka tidaklah terkumpul ini sifat-sifat ini semuanya. Hati yang hadir, adab yang wafir, adab yang baik. Iqbal, fokus kepada Allah. Taujihan kharik, konsentrasi. Famatsama'at, maka tidak kumpul ini semuanya di dalam seseorang illa kushifa bil malakutil a'la, kecuali dibukakan bil malakutil a'la, dengan malakutil a'la. Kata dalam Ihya itu kan ada disebut alamul mulki wal malakut. Al mulki itu yang bisa dicerna sama panca indera sing ketok iki. Bisa dicekel, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba dan lain sebagainya. Itu namanya alamul mulki. Tapi ada di belakang itu namanya alamul malakut. Alamul malakut itu alami malaikat, nggak ketok, nggak jelas, nggak ketok. Tapi ada orang-orang yang bisa melihat itu, yang mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tidak diberi kecuali orang-orang yang khusus, yang hatinya itu memang sudah bersih daripada kotoran-kotoran tadi. Caranya, ya zikir tadi. Ya. Diperbanyak zikir, bersihkan itu hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena zikir itu tujuannya adalah hati. Ya. Kalau orangnya itu hatinya kotor dan lain sebagainya, kemudian dibukakan malakut tersebut ngomong, maka dia nggak bisa memegang rahasia malakut. Akhirnya ngobrol, ngelihat satu orang, orang ini misalnya waliyadzubillah nasallallahu alaihi afiyah, tukang zina misalnya, duduk di depan dia ditelak BDI, kon zina terus, akhirnya jadi bongkar aib. Iki zina tok ini bongkar aib. Wali kok bongkar aib? Ya nggak mungkin. Jadi seperti itu. Kita. Wa tala'at ruhu haqa'iqal alamil asfa. Dan maka ruhnya pun, jiwanya pun akan merasakan haqa'iq, hakikat-hakikat alam yang murni. Wa syahadat ainu sirrih al-jamalul aqdas wal asma. Dan akan menyaksikan dengan mata rahasianya, ain sirri, mata sirnya, yaitu basirah, mata hatinya, al-jamal, keindahan, al-aqdas al-asma, al-aqdas yang suci, al-asma yang tinggi. Itu rahasianya zikir. Nah kemudian supaya kita itu dibantu zikir hati, itu zikir, lalu ada yang namanya tafakkur. Itu adalah zikirnya akal. Kita diciptakan akal ini ada zikirnya. Zikirnya akal itu apa? Tafakur. Zikirnya itu zikir setelah di bawah, anggap ya, akal itu di atas. Kemudian sampai di bawah ini apa? Lisan dan hati. Zikirnya hati itu dengan lisan sebut. Supaya hatinya ikut berzikir. Tapi kalau misalnya tafakur itu zikirnya akal. Zikirnya akal. Wal takun ayyuhal murid, dan hendaklah jadilah kalian wahai orang murid muksiran minat tafakkur, orang yang memperbanyak tafakkur. At-tafakkurus sa'ah, tafakkurus sa'ah khair min ibadatin alfa sanah. Berpikir, bertafakkur sejenak. Sa'ah itu sak jam, sejenak. Sesaat. Itu lebih baik daripada ibadah alf sanah, 1000 tahun. Tapi iki akhirnya dalil iki digawe sama orang-orang sing ngiling. Orang ngiling, ngerti ngiling. Waktunya adzan dia cuma nyetok. Ayo sembahyang, sekayat sembahyang. Kayak ngono tendangan wae tepakan iku. Loh ada loh di Surabaya itu ada. Saya pernah masuk kampung, ditunjukkan sama orang tadi itu pas waktu itu pas ada acara kalau nggak salah, lupa saya. Udah lama itu sudah. Daerah sini. Jalan, ini Beb, nggone wong-wong ngiling-ngiling, Beb. Ngiling-ngiling ngopo lah. Sing sembayang ngiling lho, Beb. Oh, ngono lah. Loh ada orang kayak itu. Ya, kalau dia dia lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah sembayang ya sembayang. Kate takbir, sujud, rukuk dan lain sebagainya. Lah iki kenal ambek Jibril enggak kok ngiling. Muksiran min tafakkur. Wa huwa ala thalathati aqsam. Pernah kita jelaskan itu dalam kitab Majmu' Al-Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Waktu mana? Masjid Sarangkia mulai. Ya Allah, pirang-pirang ulang. 145 hari. 145 hari 4 jam. 120 hari. Ikhtilaf ulama ya. 120 hari 4 jam sekian menit. Masuk bulan Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kangen ambek Qiyamul Lailan ya. Saiki kangen, tapi pas Qiyamul Lail ngantuk-ngantuk.
Kita pernah jelaskan itu luar biasa panjang lebar Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, tafakkur itu ada 3 macam katanya. Tafakkur apa ini? Tafakkur di dalam menambahkan yang namanya ibadah, tafakkur ibadah itu. Yang pertama tafakkurun fi ajaibil qudrah. Adalah pertama tafakkur tentang keajaiban-keajaiban kemampuan Allah. Wa bada'il malaku mamlakati samawiyah wal ardiyah. Dan keluar biasaan, kedahsyatan daripada kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Coba berpikir film sungguh kong ya. Kerajaan langit bumi, apa ini? Artinya apa? Di sini yang kita nggak ngelihat. Saya juga nggak ngelihat. Ojo ngawak arep-arep WBB ketok ini. Enggak. Tapi semuanya ini ada aturan-aturannya. Semuanya ini ada aturan-aturannya. Kalau aturan ini kita terobos, kita sakit. Kena kita. Itu ada aturan-aturannya. Coba bayangkan. Ya, bayangkan. Kita kalau ngeliat di tata surya kita saja. Matahari itu gede. Right? Matahari itu kan besar. Harusnya planet yang dekat dengan matahari itu planet apa? Hah? Harusnya planet yang besar supaya tidak kena gravitasinya, daya tariknya matahari. Jadi sok ngelawan ngono lho, Pak. Oh, yang besar itu apa? Misalnya Neptunus atau Jupiter. Itu harusnya posisinya paling dekat sama matahari supaya apa? Isok tarik-tarikan. Yang paling jauh harusnya yang paling kecil supaya dia nggak tertarik terlalu. Tapi yang tertarik oleh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu matahari. Yang dekat dengan matahari planet apa? Neptunus, Merkurius. Planet Merkurius itu cili. Lebih kecil dari bumi ya. Iya. Lebih kecil daripada bumi. Harusnya enteng kali sedot blub entek Merkurius itu. Tapi kalau luar biasa, begitu dekatnya Merkurius itu dengan bumi, dengan matahari, tapi tidak tidak tertarik atau tertabrak matahari. Tapi planet yang besar itu juga memiliki gravitasi. Harusnya engkel-engkelan. Di atas bumi ada yang namanya satelit bumi, apa namanya? Bulan. Bulan itu kecil. Ini matahari. Ini apa namanya? Bumi. Bulan di sini. Kadang-kadang bulan itu merepet. Di sini ada matahari. Harusnya kesedot. Tapi enggak. Itu kalau nggak ada yang ngatur, berantakan. Ajur. Kalau nggak ada yang ngatur. Terus yang ngatur sopo? Amerika. Siapa yang ngatur? Allah. Ini manfaat daripada otak itu tafakur ke situ supaya nanti apa? Berapa banyak orang yang kemudian masuk kepada Islam dapat hidayah cuman gara-gara mikirnya kayak ini toh. Kok iso ini? Saya pernah bahas masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj saya bahas masalah bahwasanya matahari di apa namanya? Di langit-langit ini ya. Di alam semesta itu ada yang namanya lubang-lubang. Bahasanya itu tanda kutip ya, lubang-lubang. Artinya apa? Ini ada planet, ini ada planet atau bintang-bintang. Bintang ini memiliki gravitasi, harusnya narik. Bintang ini juga memiliki gravitasi, harusnya narik. Nah, daya tariknya ini kemudian menciptakan suatu lubang. Suatu lubang. Belum black hole. Belum black hole ini masih. Ya. Ada yang mengatakan black hole, lubang hitam, ada yang namanya wormhole atau lubang cacing. Ini kapan tahunya orang-orang kayak gini? Tahunya orang-orang ini mungkin paling enggak ya 1 abad kemarin.
Tapi ini perkataan ini sudah diucapkan oleh Al-Quran dan diucapkan dilisankan oleh baginda Nabi Muhammad 1400 tahun yang sudah lewat. Al-Quran mengatakan, bahkan bukan mengatakan Al-Quran nantang. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai manusia jin kabeh, sing pinter sing goblok sing iki sing iku kabeh, jine menungso kabeh. Ini istata'tum, kalau kalian mampu an tanfudu, untuk menembus. Kalimatnya tanfudu itu nembus. Nembus itu apa artinya? Nembus itu kayak gini, ini kancing ini. Kalau gini nggak nembus, supaya bisa nembus lewat apa? Hah? Apa? Lubang. Kalau sudah gini namanya nembus, berarti karena ada lubangnya. Ini ada anak bolongan ya, Rek. Nggak bisa nembus. Berarti langit-langit itu ada lubang-lubangnya. Yang lubang tersebut tercipta daripada daya tarik ini dan daya tarik itu. Kadang-kadang matahari ini itu 1 juta kilometer. Planetnya itu 1 juta, bukan 1 juta lagi. 1 miliar meter. Dengan satu bintang lagi yang jaraknya antara ini dengan ini 1 miliar meter. Tapi daya tariknya itu bawanter. Sehingga kalau ada yang lewat, set, tembus ke sana. Tapi ini, karena daya tarik ini sama ini berlawanan, maka terciptalah yang samanya lubang. Begitu ini masuk, terus kelempar. Kan tahu dulu film Star Trek? Di Star Trek itu ada yang namanya black hole itu tadi, lubang hitam. Kalau sudah masuk ke situ, tembusnya tidak tahu kemana itu. Nah, yang dikatakan waktu Isra Mi'raj itu ada pendapat pakar yang mengatakan, yaitu baginda Nabi Muhammad itu masuknya, lewatnya itu ya lewat black hole tadi itu. Begitu lewat, des, langsung tembusnya langit kedua. Nanti di langit kedua itu ada black hole lagi, des, tembus langit ketiga. Tapi intinya Allah mengatakan la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan sultan, kekuasaan. Kekuasaan siapa? Allah. Tapi yang ajibnya Allah pakai Allah menggunakan kalimat la tanfudun. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu nembus. Lah kalau sudah pakai kalimat nembus saja itu sudah maknanya sudah luar biasa. Kenapa enggak pakai la ta'rujun? Kamu tidak akan bisa naik kecuali dengan, tapi Allah memakai kalimat la tanfudun. Nah ini. Itu tafakur itu saja. Langit. Tafakur di sini aja ini. Di raga kita nih. Di raga kita ini. Mata kita katanya dokter mata, di mata itu ada ribuan-ribuan saraf katanya. Yang saraf itu lebih tipis daripada sarangnya apa jenis? Laba-laba. Bayangno sarang laba-laba itu mbok cekel mbok sebul, pedot rek. Nek sampean kelilipen, apa yang dilakukan? Ngomong ambek kanca, sebul. Kok ndak pedot? Paham ya? Kok nggak pedot? Ajib iki. Ada apa ini kayak bisa kayak gitu? Dan terus nanti kemudian macam-macam. Lu manusia ini kalau dipikir-pikir makhluk lemah, tapi di sisi lain makhluk kuat. Ribuan saraf dengan tipis, tapi masih bisa mengalir darah di situ. Terus kulit diciptakan begini begitu. Apa ini? Itu sudah apa namanya? Sudah tafakur itu dengan keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah. Dan kemudian tafakur fi ala'i wan ni'am. Kalau tafakur di keajaiban Allah itu, maka kita akan menghasilkan ma'rifat billah. Pemahaman, pengertian tentang Allah. Kedahsyatannya Allah. Sampai akhirnya ada satu hadis qudsi yang mengatakan, wahai anak manusia, setelah kalian tafakur tentang keajaiban langit, bumi, dan lain sebagainya, wahai anak manusia, wahai anak Adam. Hadis qudsi. Setelah engkau memikirkan bahwasanya Allah mampu menciptakan ini semuanya,
apakah kira-kira Allah tidak mampu menciptakan makanan yang ada di atas piring buat engkau? Allah itu bisa menciptakan matahari, Rek. Terus kita ini akan melemahkan Allah dengan mengatakan, aku kelumangan gak iso, Allah gak ngekei, Allah gak. Langit bumi kabeh lho diciptakan oleh Allah, kemudian apa kira-kiranya Allah nggak bisa memberikan engkau sepotong roti untuk makan? Bisa. Nah, apa caranya? Pahami dulu Allah, pahami Allah. Wa tafakkur fi ala'i wan ni'am, dan tafakkur tentang nikmat-nikmat, anugerah-anugerah karunia Allah. Natijanya, hasilnya kalau tafakkur seperti itu, al-mahabbatulillah, tambah cinta sama Allah. Ya, kita ini kadang-kadang kayak sampean misalnya ya, utang 10 juta. Yo 10 juta sumpah ya. Enggak taunya kita doa, ya Allah, utang saya 10 juta ya Rob. Ada satu orang lewat ngekei sak koper duit. Plek, lu 1 juta kayak kon. Apa enggak tambah cinta sama Allah? Hah? Ya Rob, 100 juta ya Allah. Iku sampai lali bojone. Mulai omah iku nggawa koper, sapa jenengmu lali aku bojone gitu. Saking senengnya, cintanya saking luar biasanya sama Allah. Itu kenapa? Karena nikmatnya Allah. Lah kita ini tafakur. Ya, kadang-kadang kehilangan sih, barang kehilangan titik, wah itu kemudian ributnya minta ampun ke kiamat. Pikirkan masih diberikan, ada satu orang hadirin. Satu orang ini dapat musibah. Dia ngelihat anak-anaknya main di tepi jurang. Loh, nak, kejar. Tiba anak siji. Prak, anak siji tiba meninggal. Yang satu lagi masih bisa diselamatkan. Dia cuma ngangkat tangan sama mengatakan alhamdulillah alama akhad wa syukrulillah alama abga. Segala puji bagi Allah atas apa yang sudah diambil dan yang masih ada, bersyukur kepada Allah SWT. Balik nang omai, ya, dia jalan ke rumahnya, nggak taunya dia tertimpa musibah, kakinya patah, putul kakinya. Kakinya satu dipatah itu diamputasi. Dia mengatakan alhamdulillah alama abga wa syukurillah alhamdulillah alama akhad wa syukurillah alama abga. Saya mengucapkan segala puji bagi Allah atas apa yang sudah diambil. Sekile mau siji. Sisanya satu kaki. Wa syukurillah alama akhad, dan bersyukur kepada Allah alama abga atas apa yang masih disisakan. Malah aku meneh, nggak taunya kena matanya satu jedak. Ya padhe wis lafat meteni ini. Matanya itu kena satu jedak, satunya bisa melihat, satunya buta. Dia mengatakan alhamdulillah alama akhad wa syukurillah alama abga. Alhamdulillah atas apa yang sudah diambil, dan saya bersyukur atas apa yang masih ditinggalkan. Kalau kita ya nyerah, Rek. Gak sanggup ngono. Saya ikut madhabnya Habib Mahdi ini. Naudzubillah, masyaallah. Ayo meteni ngono-ngono. Mudah-mudahan dikasih nikmat terus. Nah, kita mikir nikmat, tafakur. Saya dapat nikmat ini luar biasa loh. Ribut anak mokong, anak iku mokong, syukuro sik duwe anak. Ana wong nangis-nangis kepengin duwe anak. Duwe bojo rada elek titik. Alhamdulillah sik oleh bojo. Ana sing nangis-nangis gak oleh bojo. Enak. Ayo, bersyukurlah di situ. Ayo, bersyukurlah di situ. Sing paling banter lah sing durung kawin iki. Tafakur fid dunia wal akhirah. Terus kemudian tafakur tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tujuannya apa? Tentang keadaan makhluk-makhluk. Allah ciptakan semuanya makhluk. Ada yang miskin, ada yang kaya. Coba diciptakan kaya semuanya, bagus nggak? Nggak mangan kan? Soge kabeh karo sing dodol beras. Petani nggak ape nanem. Lungguh kate AC ape dolen HP petani. Ayo kan mangan beras downloadan kan. Tapi diciptakan tafawut, ada yang begini. Ini ciptaan Allah, dipikir, ih, ngene ya.
Nah, itu semuanya adalah faedahnya i'rad anid dunia, berpaling kepada dunia ya. Ternyata semuanya ini adalah ciptaan Allah. Saya kemarin baca masalah boikot-boikotan nih Lore. Ya. Saya termasuk orang yang boikot juga. Saya termasuk orang yang boikot juga. Kenapa? Kok saya lihat ketika kita memboikot itu ternyata mereka kalang kabut. Kalang kabut. Yang nggak mau boikot ya silakan. Ya. Ada satu orang datang ya ngomong, anak saya Beb kalau nggak minum Denko gak gelem ngombe susu Beb. Masa saya boikot Denko itu? Kalau saya boikot, saya mau cari susu-susu yang lain, bukan bikinan Israel atau pendukung Israel. Bingung saya Beb, tak kayak SGM anakku muntah-muntah. Tak kayak susu apa jenenge? Yang bikinan lain bukan bikinan pendukung Israel itu anakku nggak sok ngising Beb. Sampai ngomong gitu. Nah terus bagaimana Beb? Nek mbok ngono terus kon ambek Yahudi ambek Israel juga ada bedoe rek. Israel mateni bayi, kon mateni bayimu ya. Nah tapi intinya bagaimana? Ya gini loh ya. Boikot, saya termasuk boikot. Saya termasuk boikot. Lalu kemudian bagaimana? Saya baca satu. Di situ ternyata ada satu ucapan mengatakan semua hal yang kita lakukan ini semuanya dalam keadaan memboikot itu adalah ikhtiar kita. Bagaimanapun juga yang memberi rezeki adalah Allah. Allah sudah menetapkan rezeki dan lain sebagainya. Tapi ini ikhtiar kita. Saya teringat ucapan satu orang soleh yang mengatakan, saya ini nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Tapi ketika Allah mengatakan sholatlah, Allah mengatakan puasalah, Allah mengatakan ini dan itu ibadah-ibadah itu, ternyata di situ adalah apa? Adalah kita cuma mengikuti perintah, ikhtiar kita semuanya itu. Tetap keputusan ada di tangan Allah. Ikhtiarlah. Mau yang mau boikot, MUI ngetokno dalil apa ngetokno fatwa haram apa? Boikot mau mengeluarkan fatwa bahwasannya memboikot itu wajib dan lain sebagainya ya. Boikot selesai. Mau boikot. Tapi ojo maksakan diri terlalu getu ngono lho ya. Ya kayak yang tadi itu ya. Sampai akhirnya anaknya dikai baju taji itu. Boikot. Saya termasuk yang boikot. Apalagi ada daripada salah satu guru saya, Habib Abdullah Baharun juga ya. Itu beliau mengatakan untuk menganjurkan untuk boikot juga. Ya sudah, alhamdulillah sudah mau ngalim. Ya. Nah, gitu. Tapi semuanya ini sudah ada yang ngatur. Kita cuma ikhtiar. Berjuanglah untuk akhiratmu. Adapun hasilnya menang atau kalah itu adalah urusan Allah. Dan ini semuanya sudah disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita amal. Kita jauhkan daripada sifat-sifat al-kasal, sifat-sifat males, sifat-sifat yang memberatkan kita untuk ibadah, memberatkan kita untuk taat. Allah hilangkan itu semuanya. Allah berikan taufik, kekuatan kita untuk berbuat taat ya. Di dunia dan di akhirat, ketakwaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kertas yang mau bertanya silakan. Ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila ruhul hajj Ali Hasan al-Hajj Dakir Hajj Naimah